Gitu Pak Imaduddin, Fakot Hadamaddin. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Sehingga tidak punya nisbat al-kaburi gitu loh. Bro, jadi orang jangan tolol. Lu baca itu undangannya, jamnya sama enggak? Lu tanya itu, jadwalnya Kiai Mat berbenturan enggak? Ente ini jangan jadi orang amatir, sudah jomos, budak, ya tolol lagi, dipelihara, jangan gitu. Dalil dia harus kuat, bukan comot sana, comot sini, ngeles sana, ngeles sini, menghina sana, menghina sini. Itu apa itu? Itu bukan ulama, bukan kiai kalau seperti itu. Habib Stalin yang berhaplogrup grup G, M 406 seperti junjunganmu Pak Alwi itu mengatakan setiap orang berhak untuk tolol, tapi banyak orang yang mempergunakan ketololannya itu berlebihan, ya seperti ente menfitnah ulama padahal dirinya hanya menyalin dari Google. Ini adalah fitnah yang sangat keji yang dinisbatkan kepada para ulama kita. Maka saya mengatakan bahwa itu adalah akal bulus. Karena ketika seseorang itu akan mengundang orang lain, maka itu harus terkonfirmasi jelas apakah jadwalnya tidak berbenturan. Terus kemudian teknis seperti apa yang diinginkan. Jangan ujuk-ujuk misalkan saya mau mengundang panjenengan, Bung Awi Kertapati, kan begitu. Saya undang panjenengan, saya ada khitanan, jenengan harus hadir, terus saya sebarkan ke tetangga-tetangga. Setelah ternyata panjenengan berbenturan dengan acara lain, jenengan tidak hadir, terus jenengan saya framing, saya maki-maki, jenengan tidak menghormati saya, jenengan kabur, jenengan takut ikut disunat juga seperti anak saya. Ini kan lucu. Makanya ini namanya akal bulus. Kalau memang Anda itu ingin menjadi mujaddid, ya, mujaddid ilmu nasab, ya, pembaharuan ilmu nasab gitu ya, pakai cabang pribadi, ya terserah Anda. Kalau kita, kalau saya ya pakai ulama lah. Saya tahu kelasnya kok. Kalau cuma kelas Google itu mau jadi mujaddid, bukan mujaddid, itu mufsid namanya. Mohon maaf ya kan, ini saya terpaksa kasar. Karena apa? Karena ini jelas kok, pemalsuan nasabnya jelas. Kosong data sejarah, mereka tidak bisa menjawab. Tes DNA gagal total, mereka melakukan kejahatan, dawir, ngerebut istrinya orang, memalsukan makam, membelokkan sejarah, mengklaim semua sejarah kebangsaan dari bendera sampai tanggal proklamasi dan lain-lain. Ini suatu kejahatan. Kalau ente merasa punya kakek-kakek pribumi, kenapa ente menjilat pantatnya orang-orang imigran ini ditangkap oleh penjajah? Kan begitu. Jadi kalau ingin jadi ulama nasab, salah satu kriterianya itu adalah ayat tasifa bil ilmil wasi' wat tabahur fima yaktubuh. Yang pertama, ilmunya harus luas dan harus mendalam mengenai apa yang dia tulis, bukan hasil comot-comot Google, teman-teman. Dan mereka jelas-jelas rasis kok. Coba ente lamar anaknya, diterima nggak ente? Kalau ente nggak diterima sebagai menantunya mereka, berbesaran dengan mereka, berarti ente darahnya dianggap rendah. Lah itu kenapa masih ente bela? Tolol ente itu. Terpaksa saya ngomong ini, karena apa? Dengan cara apa lagi menjelaskan semuanya ini kepada orang-orang yang terdoktrin itu? Hanya menyalin, tidak pernah ketemu. Padahal dia ngambilnya di Google murni gitu loh. Ini kan ngawur, disebut tesis. Siapa yang nguji itu? Bukan tesis itu, sosis. Buka dulu, taruh dulu kefanatikannya, kembalikan ke akal sehat, kembalikan ke ilmu pengetahuan, kembalikan gimana sih tauladan Nabi itu. Ada nggak Nabi rasis seperti itu? Ada nggak Nabi itu mengadu domba? Ada nggak Nabi itu mendorong untuk merongrong negara? Inti pertanyaannya, apa tujuan Robito Alawiyah gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya itu saya tidak tahu karena saya bukan Robito Alawiyah, tapi yang jelas itu pasti adalah akal bulus. Di pendapat yang vlog kemarin sebelumnya saya mengatakan itu akal bulus karena apa? Karena insya Allah saya itu sedikit banyak tahu jadwalnya Kiai Imaduddin Utsman. Jadi begitu, itu yang pertama. Karena kita juga bersinggungan di beberapa acara. Dan yang kedua,
setelah kemudian saya tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman juga punya jadwal, kok tiba-tiba ada kampanye besar-besaran atau ada semacam framing besar-besaran bahwa Kiai Imad itu diundang dan akan hadir di acara Robito Alawiyah. Maka saya mengatakan bahwa itu adalah akal bulus. Kenapa kok akal bulus? Karena ketika seseorang itu akan mengundang orang lain, maka itu harus terkonfirmasi jelas apakah jadwalnya tidak berbenturan. Terus kemudian teknis seperti apa yang diinginkan. Jangan ujuk-ujuk misalkan saya mau mengundang panjenengan Bung Awi Kertapati, kan begitu. Saya undang panjenengan, saya ada khitanan, jenengan harus hadir, terus saya sebarkan ke tetangga-tetangga. Setelah ternyata panjenengan berbenturan dengan acara lain, jenengan tidak hadir, terus jenengan saya framing, saya maki-maki, jenengan tidak menghormati saya, jenengan kabur, jenengan takut ikut disunat juga seperti anak saya. Ini kan lucu. Makanya ini namanya akal bulus, kan begitu. Ya, kalau orang mau menggunakan akal bulus berarti tujuannya kurang baik, kan begitu. Ternyata setelah kami cek ke beberapa undangan yang lain, jamnya tidak sama. Jadi yang pertama kejanggalannya adalah tidak terkonfirmasi jadwal itu dengan baik dan benar sesuai yang diundang. Yang kedua, jadwalnya berbeda-beda. Yang ketiga, ini kan organisasi. Katanya organisasi sudah tua, profesional, pencatat nasab Nabi seluruh dunia, kan begitu. Nah, yang paling absyah, nasabnya paling benar. Dan undangannya itu kan pakai kod organisasi. Lah kok ternyata ketua organisasinya tidak tapa asto, tidak tanda tangan. Ini jelas merupakan kejanggalan, atau kalau memang itu kesengajaan, berarti ini organisasi amatiran, organisasi yang perlu banyak belajar kepada ya sekelas sekelas Karang Taruna RT. Saya katakan akal bulus, maka yang punya akal itu ya jelas orang-orang yang bermental bulus, kan begitu. Bulus itu kalau ada orang lengah dideketi, digigit. Tapi kalau kemudian kita mau mengundang dia sembunyi di balik cangkangnya dengan segala macam alasan. Ini yang sering kabur itu justru mereka. Karena apa? Diundang di UIN Sari Budaya Tua Jakarta yang mengundang pada suka, jelas diundang resmi, dihadiri ke sana, mengundangnya ke kantor RA, tidak hadir. Kemudian ketua imamnya Azbat Khan, Kiai Ali Badri Pasuruan, itu mengundang saya, PB Mogi sama Kiai Imad hadir, ternyata mereka nggak hadir di Pasuruan, deket kan sama Taufik Segaf. Padahal dari Banten jauh-jauh datang. Kemudian diundang lagi di sebelum itu ada acara di Ponpes Benda Kerep untuk menentukan nasab Sunan Gunung Jati itu kemana, juga tidak hadir. Semacam itu. Jadi beberapa kali tidak hadir. Di Bang Roma aja, di Bang Haji Roma diundangan terbuka. Padahal ya juga tidak ada debat, bincang-bincang santai, mereka tidak mau hadir. Apa takutnya sama Bang Haji Roma? Kan aneh. Apa takut mau diajak duet nyanyi bareng? Nah, ini juga kita nggak ngerti, ya kan? Kenapa kok takut? Kenapa kok nggak mau bernarasi? Kalau orang itu benar, tidak rumit dia harus menjelaskan tentang dirinya. Tapi kalau orang itu sudah bermasalah, mesti rumit jawabannya. Dan ini acara di UIN Wali Songo di Semarang ini sangat bermartabat. Karena apa? Diadakan di tempat netral, diadakan di tempat yang punya bobot ilmiah. Di situ juga ada banyak akademisi, profesor-profesor. Di situ itu layak diadakan sebuah debat ilmiah. Tapi kalau di Robito Alawiyah, mereka sudah mengundangnya tidak beradab, tidak jelas, kemudian amatiran, buat apa kemudian didatangi. Selain juga jadwalnya Kiai Imad itu juga padat, pasti berbenturan, karena saya tahu itu jadwalnya kemana saja. Dan beberapa hari itu tidak posisinya di Jakarta, di luar provinsi, begitu. Itu kan aneh. Pada tanggal 10 itu memang ada di Semarang, kan begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Harusnya
tanya dulu kapan bisa waktu luangnya, kemudian bagaimana yang diinginkan, protapnya, kemudian juknisnya dan lain-lain. Itu harus begitu. Kalau niat menghargai, mengundang orang. Tapi kalau niat mengundang orang hanya untuk mengalihkan dari forum ilmiah yang lain, seperti ketika di UIN pada acara pada suka di UIN Jakarta, itu kan tiba-tiba kan kita kan sudah menyampaikan di acara di Benda Terep akan ada acara seminar ilmiah, tiba-tiba mereka mengadakan juga, kan itu kan dadaan, susulan. Bahkan sebenarnya waktu itu Dr. Sugeng kan juga diundang. Saya itu mendampingi Dr. Sugeng itu sampai tengah malam. Kemudian setelah tengah malam di Hotel Syahidain di UIN waktu itu, loh kok Dr. Sugeng kok tidur? Saya juga ketiduran karena capek mempersiapkan seminar yang berapa hari itu. Ternyata kata Dr. Sugeng nggak jadi, saya dijemput, katanya panitia kehabisan dana. Loh. Berarti memang tidak menginginkan itu ada forum ilmiah menjelaskan secara genetik, jadi itu. Nah semacam ini kan kita sudah orang logika waras, orang umum sudah melihat lah. Kemudian sekarang mukibin mereka pada menggonggong, ya kan? Wah, ini gimana lagi? Bla 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 bla. Bro, jadi orang jangan tolol. Lu baca itu undangannya, jamnya sama enggak? Lu tanya itu jadwalnya Kiai Mat berbenturan enggak? Ente ini jangan jadi orang amatir, sudah jongos, budak, ya tolol lagi, dipelihara, jangan gitu. Habib Stalin yang berhaplogrup G, M406 seperti junjunganmu Pak Alwi itu mengatakan setiap orang berhak untuk tolol. Tapi banyak orang yang mempergunakan ketololannya itu berlebihan, ya seperti ente. Mohon maaf, ya kan ini saya terpaksa kasar. Karena apa? Karena ini jelas kok pemalsuan nasabnya jelas. Kosong data sejarah, mereka tidak bisa menjawab. Tes DNA gagal total. Mereka melakukan kejahatan, gawir, ngerebut istrinya orang, memalsukan makam, membelokkan sejarah, mengklaim semua sejarah kebangsaan dari bendera sampai tanggal proklamasi dan lain-lain. Ini suatu kejahatan. Kalau ente merasa punya kakek-kakek pribumi, kenapa ente menjilat pantatnya orang-orang imigran yang ditangkap oleh penjajah? Kan begitu. Dan mereka jelas-jelas rasis kok. Coba ente lamar anaknya, diterima nggak ente? Kalau ente nggak diterima sebagai menantunya mereka, berbesaran dengan mereka, berarti ente darahnya dianggap rendah. Lah itu kenapa masih ente bela? Tolol ente itu. Terpaksa saya ngomong ini karena apa? Dengan cara apa lagi menjelaskan semuanya ini kepada orang-orang yang terdoktrin itu? Buka dulu, taruh dulu kefanatikannya, kembalikan ke akal sehat, kembalikan ke ilmu pengetahuan, kembalikan gimana sih tauladan Nabi itu? Ada nggak Nabi rasis seperti itu? Ada nggak Nabi itu mengadu domba? Ada nggak Nabi itu mendorong untuk merongrong negara? Ada nggak Nabi mengompori suku Dayak? Kemarin saya Zulfikar itu mau di persekusi, mereka mengatasnamakan orang Dayak. Orang Dayaknya marah kok, orang Dayaknya ngawur mereka ini. Jadi semacam itu, datang ke Madura, keluar-keluar, saya murid kalian. Itu kalau saya jadi Kapolri, sudah saya tangkapi orang-orang itu. Kalau saya jadi Pak Harto, sudah saya petrus orang-orang itu. Itu membuat malapetaka. Ada nggak Wali Songo mempersekusi mereka? Tapi mereka bagaimana di Karawang? Dihancurkan mobilnya pengurus NU dan Banser dihajar. Ini PBNU jangan diam saja, negara jangan diam saja. Tapi insya Allah enggak lah, ntar lagi turun tangan. Komunikasi yang pernah kami bangun sih mereka ya prihatin dan juga mewanti-wanti. Jangan sampai kemudian polemik ini akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Itu apalagi ini kan tahun-tahun politik. Tetapi kalau mereka tetap saja bernarasi dan memancing-mancing seperti itu, melakukan tindakan anarkis seperti yang di Karawang, maka sah bagi kita untuk membela diri, untuk kemudian meratakan mereka. Sah, wajar loh. Karena apa? Membela diri. Sudah ada kasus, sudah ada kejadian. Jadi sah kita melakukan pembelaan dan bertindak untuk atas nama kita membela diri itu berhak. Kecuali kalau kemudian tidak ada insiden, tidak ada apa-apa, kemudian kita melakukan tindakan yang drastis, itu yang pasti akan dikecam semua pihak. Tapi ini jelas-jelas mereka sudah bernarasi penggal kepala Kiai Imad. Mereka jelas-jelas sudah merusak, menghancurkan, menghajar Banser, kemudian merusak mobilnya yang ada logonya, lambangnya NU. Ini tantangan nyata kepada
Nahdlatul Ulama sendiri. Dan mohon maaf kalau sampai mereka masih berani melakukan hal-hal anarkis, persekusi. Ini Muhammadiyah sudah berkomentar, Guru Gembul sudah bersuara. Kemarin Kiai dari lembaga tarjih itu, ketua lembaga tarjihnya kalau nggak salah itu Muhammadiyah itu sudah berkomentar. Al-Irsyad ya pastilah, Al-Irsyad kan jelas dari dulu sudah tahu, sama-sama dari Yaman, dan mereka juga dirasisi oleh kaum Ba'alwi, Yahudi, Khazar ini kan. Quraisy saja bukan, Arab aja bukan, tapi mereka ini tetap aja ngeyel jadi cucu Nabi. Kita bangun komunikasi lah dengan semua pihak yang masih mencintai bangsa ini, yang masih ingin kebinekaan tegak dalam kesetaraan. Sekarang saya tanya, mereka mau nggak setara? Pertanyaannya itu aja, mau nggak mereka setara dengan seluruh bangsa ini? Kalau mau setara, hapus itu sistem syariat-syariat kibal-kibul yang rasis itu, hapus. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, kalau mereka memang masih ingin mengaku sebagai cucu Nabi, mau nggak mereka berlaku ilmiah, kemudian mengundang narkoba dihadirkan, atau sekarang gini aja deh, tunjukkan isbat mereka. Selesai kok. Saya ngaku keturunan dari Jogja, saya diakui oleh keluarga saya Jogja, ngaku keluarga Dzurriyyah Rasul dari Yaman, diakui nggak mereka dari Yaman? Ini sudah banyak, sekarang ini komunikasi gampang. Sudah banyak mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia di Yaman yang bertanya ke sana kemari, mereka diakui nggak sama keluarga Dzurriyyah Nabi di Yaman? Nihil, bung. Dari Irak ada nggak mereka pengakuan isbat nasab stempel ya, lembaga resmi memakai stempel resmi maktab daimi atau Nakobatul Asyraf, ada nggak stempelnya? Dari nakib yang terkonfirmasi memang nakib, bukan narasi pribadi, ada nggak? Nah, kan tidak pernah mereka menghadirkan itu. Dulu si Imam Unyil itu mengatakan harus tes DNA, sekarang dia sendiri mungkir, menantunya bilang haram. Logika akal sehat masyarakat sekarang nggak bisa dibohongi. Gen Z sekarang itu cerdas-cerdas, sudah berpendidikan semua, sudah ngerti ilmu biologi, sudah ngerti rekayasa genetik, sudah ngerti bahwa sekarang daging itu bisa dirakit, bisa di-print. sudah maju lah, jangan dikadal-kadalin. Itu lagi mukibin itu, pakai sorban apa segala itu, ngomong nggak karu-karuan. Bro, lu kuliah di mana? Lu itu fikih aja belum tentu paham. Mungkin kalau kau paham, fikihmu masih abad 12, ini abad 21, bro. Abad yang sudah sangat maju ini pengetahuannya. Jadi jangan, apalagi siapa itu Idrus Mazhur itu pernah ngomong masalah genetik, membedakan antara haplogrup G dengan guanin aja nggak ngerti. Itu kemudian mencoba bicara DNA. Nah ini fatal, ini parah ini. Ini mewadakan diskusi, mengundang profesor, mengundang seorang yang berkompeten karena anggota PBNU Lembaga Bahsul Masail, mereka mencoba untuk menggagalkan. Ini kan lucu. Berarti kan mereka tidak siap untuk berdiskusi, tidak siap untuk orang berbicara kebenaran, tidak siap untuk dikritik gitu. Kritik itu perlu untuk kita itu menjadi lebih baik. Jangan pengennya dipuji terus saja, jangan pengennya itu dimuliakan aja, jangan. Kemuliaan itu hanya milik Allah, Bung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Kita ini hina, jadi itulah. Jangan mereka ini ingin dipuji terus, ingin mulia terus, jangan. Iya kalau bener lah, ternyata kalau abal-abal gini. Jas, masalah yang di UIN Wali Songo, insya Allah baik rektorat maupun seluruh apalagi di bawah Kementerian Agama ya, apalagi Mas Yakut pasti dengar ini, pasti tahu lah. Insya Allah berjalan dengan baik, insya Allah, jangan khawatir. Jadi begitu, dan insya Allah masih berpihak kepada di jalur ilmiah, narasinya juga narasi yang sehat. Apalagi ada Profesor Sumanto Al-Qurtubi itu, wah itu keren itu bukan hanya profesor dalam negeri, profesor di Arab Saudi sana. Ada seluruh warga bangsa Nusantara, terutama kepada klan Habib Ba'alwi Yaman dan para mukibulnya, tolonglah hentikan narasi-narasi menyesatkan, tetap ingin dimuliakan sebagai keluarga cucu Nabi. Kaidahnya jelas, apakah nasab Anda tercatat di keluarga besar Dzurriyyah Nabi seluruh dunia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Anda secara genetik itu sama dengan keluarga besar Nabi yang lain yang di seluruh dunia, belahan dunia yang lain. Yang ketiga, kemudian apakah secara kitab nasab, secara sejarah Anda ini memang benar-benar di Yaman itu
itu terkonfirmasi. Kalau kemudian tidak, sudahlah, kami mencintai Anda, kami ingin kita ini tetap sebagai sesama anak bangsa ini rukun, saling bahu-membahu demi kemajuan bangsa ini. Janganlah bangsa yang sedang dalam kebangkitan ini dikotori oleh hal-hal yang bersifat rasisme, kemudian doktrin sesat dan lain-lain. Sudah cukup, kita hentikan narasi itu. Kita harus kembali kepada ideologi bangsa kita, Pancasila. Kita harus kembali kepada kebinekaan Tunggal Ika. Demi apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan NKRI agama NKRI, ternyata K-nya apa? K-nya khilafah. Jangan, itu berarti akal bulus lagi.